Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil implementasi jaringan komputer pada Denah Kantor Asuransi dan proyek IoT yang berjudul Smart Curing Laptop. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Umar Warape dengan NRP 15 2022 264. Dengan saya Jupiter Siburian, NRP 15 2022 255. Saya Muhammad Farhan Hasan dengan NRP 15 2022 233. Saya Fahaja Riana Atarik dengan NRP 15 2022 238. Dalam era digital saat ini, keberadaan jaringan komputer yang andal dan efisien sangat penting untuk operasional kantor asuransi. Implementasi jaringan komputer memungkinkan integrasi berbagai fungsi bisnis seperti manajemen data klien, pengolahan klaim, dan komunikasi internal yang efisien. Topologi ini dibuat berdasarkan denah. Pada slide ini, denah lantai 1 dengan skala 1:50 dan terdapat dua ruangan pada lantai 1, yaitu ada ruang back office dengan terdapat 5 PC, ruangan pelayanan lantai 1 terdapat 4 PC, dan denah kantor lantai 2 dengan skala 1:50. Dengan terdapat dua ruangan pada lantai 2, ruangan pelayanan lantai 2 terdapat ruangan akuntan dengan terdapat 3 PC, ruang admin terdapat 1 PC, dan ruang manajer terdapat 1 PC. Di sini saya akan menjelaskan bagian subnetting. Yang pertama, subbackbone untuk ruang akuntansi. Pemetaan KIP 192.168.60.0 dapat ditulis sebagai IP 192.168.60.0/29, sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Subnet ID-nya 192.168.60.0/29, broadcast address-nya 192.168.60.7, dan host address range 192.168.60.1 sampai 192.168.60.6. Yang kedua, subbackbone untuk ruang pelayanan lantai 2. Pemetaan KIP 192.168.70.0 dapat ditulis sebagai IP 192.168.70.0/29, sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Subnet ID 192.168.70.0/29, broadcast address-nya 192.168.70.7, dan host address range 192.168.70.1 sampai 192.168.70.6. Yang ketiga, subbackbone untuk ruang back office. Pemetaan KIP 192.168.80.0 dapat ditulis sebagai IP 192.168.80.0/29, sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Subnet ID-nya 192.168.80.0/29, broadcast address 192.168.80.7, dan host address range 192.168.80.1 sampai 192.168.80.6. Yang keempat, subbackbone untuk ruang pelayanan lantai 1. Pemetaan KIP 192.168.90.0 dapat ditulis sebagai IP 192.168.90.0/29, sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Subnet ID-nya 192.168.90.0/29, broadcast address 192.168.90.7, dan host address range 192.168.90.1 sampai 192.168.90.6. Yang kelima, ada subbackbone untuk ruang wireless router lantai 1. Pemetaan KIP 192.168.100.0 dapat ditulis sebagai IP 192.168.100.0/27, sehingga secara data lengkap sebagai berikut.
Subnet ID-nya 192.168.100.0/27, broadcast address 192.168.100.31, dan host address range 192.168.100.1 sampai 192.168.100.30. Dan yang terakhir sub backbone untuk ruang wireless router lantai 2. Pemetaan KIP 192.168.110.0 dapat ditulis sebagai IP 192.168.110.0/27, sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Subnet ID-nya 192.168.110.0/27, broadcast address 192.168.110.31, dan host address range-nya 192.168.110.1 sampai 192.168.110.30. Lalu untuk total kebutuhan kabel dan perangkat, untuk kebutuhan kabelnya totalnya 338.735 mm dengan cadangan 25%, yaitu 84.683 mm, sehingga total semuanya menjadi 423.418 mm, dan jika dibulatkan menjadi 424.000 mm atau sekitar 424 meter. Lalu untuk kebutuhan perangkatnya terdapat 6 router, 4 switch, 8 port, dan 2 access point. Saya Fahrijarena Atarik akan menjelaskan tentang konfigurasi router Red Hat, Mikrotik, dan Ubuntu. Yang pertama itu untuk konfigurasi router dengan Red Hat. Untuk menyeting ETH-nya itu dengan perintah memasukkan program yang device sama dengan TH1, selanjutnya boot protonya sama dengan static, terus broadcastnya 192.168.50.7, dan untuk IP addressnya yaitu 192.168.50.1, dan untuk get masknya yaitu 255.255.255.248, untuk networknya yaitu 192.168.50.0, dan untuk inputnya itu yes. Setelah dimasukkan ini, lanjut untuk memasukkan perintah root untuk mengetahui IP yang telah dimasukkan. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi DNS-nya menggunakan program sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi mikrotiknya, yang pertama memasukkan IP address untuk ETH0 dengan IP address-nya menggunakan ini dan ini. Selanjutnya untuk IP address ETH1-nya menggunakan 192.168.90.1, dan untuk yang telah dimasukkannya akan kelihatan di sini 90.6 dan ininya 90.1. Selanjutnya yaitu menambahkan gateway dengan perintah ini untuk dan untuk melihat hasil gateway-nya yaitu menggunakan perintah IP root print. Nah ini ketika dicek ke menu router Red Hat menggunakan ping. Selanjutnya itu untuk konfigurasi DNS di mikrotiknya dengan perintah sebagai berikut, dan jika berhasil akan menggunakan testing dan akan berhasil. Selanjutnya yaitu konfigurasi router Ubuntu. Untuk hasilnya ketika di ping akan berhasil seperti ini. Di sini saya Muhammad Umar Marwapay akan menjelaskan, yaitu di sini ada project IoT yang berjudul Smart Cooling Laptop. Smart Cooling Laptop adalah teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan sistem pendinginan pada laptop dengan tujuan menjaga suhu laptop tetap dalam batas yang aman. Smart Cooling Laptop ini menggunakan ESP32 untuk menerapkan teknologi pendinginan cerdas dengan menggunakan platform ESP32 yang merupakan sebuah microcontroller berbasis Wi-Fi. Di sini saya akan menjelaskan fitur dasar dari produk dan juga fitur unggulan dari produknya. Yang pertama yaitu pemantauan suhu. Sistem dapat terus memantau suhu laptop secara real-time menggunakan sensor DHT11. Pengguna dapat melihat suhu aktual pada antarmuka pengguna. Yang kedua adalah kontrol otomatis. Sistem akan mengambil tindakan secara otomatis berdasarkan pembacaan suhu dan jarak. Jika suhu laptop naik di atas ambang batas atau jarak laptop dekat, sistem pendingin akan
diaktifkan untuk menjaga suhu dalam batas yang aman. Yang ketiga adalah kontrol kipas. Sistem dapat mengontrol kipas pendingin laptop berdasarkan suhu yang terdeteksi. Dan juga di sini dapat membuat mode manual untuk menghidupkan lampu dan juga kipasnya. Untuk fitur unggulannya sendiri, cooling pad akan hidup otomatis jika terdeteksi panas dan terdeteksi ada laptop. Saat tidak ada laptop, cooling fan akan mati otomatis meskipun sensor DHT berdeteksi adanya panas. Dan ini untuk hasil produk yang kami buat. Dan yang ini itu untuk kerancangan skema DSP32-nya ada beberapa komponen. Untuk jaringan komputernya itu untuk terkoneksi ke internet menggunakan WiFi, dan WiFi-nya itu menggunakan settingan DHCP, jadi akan mendapatkan IP address secara otomatis jika ESP-nya sudah dinyalakan, dan koneksi internetnya itu dapat digunakan untuk mengatur produk IoT-nya dan dapat mengatur seperti yang dijelaskan oleh Peter. Mungkin sekian. Pada proyek ini, kami menggunakan aplikasi Blink yang berfungsi untuk memonitoring suhu dan jarak, dan juga berfungsi untuk mengatur mode otomatis atau manual. Jika menggunakan mode manual, kita bisa menyalakan fan meski tidak ada laptop dan tidak terdeteksi panas. Tapi jika menggunakan mode otomatis, fan akan menyala jika ada laptop dan terdeteksi ada panas. Lalu kita simulasikan dengan menaruh laptop pada cooling pad. Jika suhu di bawah 25 derajat, maka lampu biru yang menyala. Dan jika suhu di atas 30 dan jarak laptop kurang dari 4 cm, maka kipas akan menyala dan LED merah juga menyala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.